Selamat malam. Penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansah masih dibayangi keraguan publik. Estafet penanganan perkara dari Polri ke Kejagung dianggap sebagai operasi penyelamatan Febri Adriansah. Kemana ujung penanganan kasus ex-Jampitsus? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV untuk membahas tema malam ini ada Pak Abraham Samad, Ketua KPK periode 2011-2015. Pak Abraham, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Yogi, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Prof. Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan. Prof, ketemu lagi? Ya, Alhamdulillah, selamat malam. Masih aman Kejaksaan? Ya, Alhamdulillah, kelihatannya aman. Kelihatannya aman. Ada juga Kurnia Ramadana, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakomeri. Mas Kurnia, Mas Yogi. sudah bolak-balik dengan banyak kasus. Kali ini kita bicara Jampitsus. Yap, thank you diundang Mas Ya. Yogi. Saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, tadi kan betul-betul disebut terang benderang oleh Hotman bahwa Jampitsus ini adalah orang kebanggaan presiden, prestasinya luar biasa, ketua Satgas PKH, dan yang paling penting jadi publik melihat adalah untuk ukuran pejabat yang sedang dalam kasus tersangka disebut-sebut sebagai kebanggaan presiden ini sangat membebani. Kita tahu bahwa konflik of interest itu sesuatu yang paling ditakuti dalam penanganan korupsi. Istana sebetulnya melihatnya seperti apa sih? Setelah dibantah, tapi mungkin ada bacaan lain dari... Iya, Mas Yogi, yang pertama kali yang harus didudukkan adalah bahwa proses hukum ini ada di kamar yudikatif. Yudikatif, oke. Tidak ada kaitannya dengan eksekutif. Sehingga kalau berdasarkan logika hukum, Mas Yogi, tidak ada kata presiden, tidak ada nama Pak Prabowo Subianto dalam kelanjutan proses hukum ini. Oke. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka misalnya, itu berasal dari penyidik. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ada keterpenuhan 2 alat bukti di sana. Sehingga kalau ada pihak yang berupaya untuk membawa nama presiden, tentu langkah itu adalah langkah yang keliru dan tidak ada cantolan hukumnya, Mas Yogi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada pihak yang mengatakan seseorang di Kejaksaan Agung atau Febri Adriansyah adalah kebanggaan dari Presiden Prabowo Subianto, saya rasa itu juga tidak tepat. Presiden itu bangga bukan terhadap personal seseorang. Presiden itu bangga karena prestasi satu institusi, satu Kejaksaan Agung. Misalnya Mas Yogi, kebetulan saya bawa datanya dalam forum Satu Meja, prestasi Kejaksaan Agung itu memang harus dikatakan baik terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyelamatan keuangan negara berdasarkan putusan ingkrah dari tahun 2020 sampai 2026 itu mencapai angka 131,5 triliun rupiah. Apakah capaian ini dilakukan oleh satu orang? Tentu tidak, Mas Yogi. Ini adalah kerja kolektif dari Jampitsus, Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus, ada penyidik di sana, ada penuntut, dan lain sebagainya, sehingga capaian itu terlaksana dan diapresiasi oleh banyak pihak. Jadi Mas Yogi, ini adalah tindakan oknum dan jangan diejawantahkan ini sebagai kerja institusi yang bobrok. Ini adalah capaian kolektif dan presiden bukan bangga dengan satu orang, tapi presiden bangga dengan capaian institusi baik di Kejaksaan Agung, KPK maupun kepolisian. Itu Mas. Oke, saya ke Pak Abraham. Pak Abraham melihat tadi saya menyebut ada terminologi soal konflik kepentingan. Satu konflik kepentingan satu hal yang dianggap membahayakan dalam setiap penanganan hukum. Iya. Ini kan sudah disebut-sebut. Anda melihat seperti apa? Jadi prinsip ketika kita menangani satu kasus itu pertama harus akuntabilitasnya, Oke. terus transparansi, ketiga itu tidak ada konflik of interest, keempat dia harus fairness. Itu 4 yang harus terpenuhi. Oleh karena itu konflik of interest ini yang harus dijaga betul ya, konflik kepentingan. Saya sih melihat bahwa kasus ini masih akan terus bergulir ya. Susah sekali kita mendeteksi di awal-awal ini sejauh mana kira-kira kasus ini. Susah mendeteksi di awal atau sampai akhir susah dideteksi?
Saya melihat ini masih terlalu awal. Terlalu awal. Kalau menurut pengalaman saya di KPK, ini masih permulaan. Oleh karena itu, kalau orang bilang kenapa belum ditahan, ya memang menurut saya masih awal karena prinsip penahanan itu ya kalau di KPK kita sudah bisa memastikan bahwa kasus itu pemberkasannya, penyelesaiannya sudah minimal 50%. Baru kita bisa melakukan penahanan. Kenapa ini saya menyoal? Karena sebelumnya publik itu ramai membincang soal betapa cepatnya Kejaksaan Agung menahan, contoh di kasus Patraniaga Pertamina. Oke. Cepat sekali, begitu maraton, dan itu kan leading sektornya adalah Jampitsus. Tapi di kasus ini, ketika menyangkut yang bersangkutan, seperti lama sekali, bahkan ditunjukkan kepada publik pun tidak. Anda melihat seperti apa? Ya, itu bisa ditafsirkan sebagai mungkin di dalamnya ada konflik of interest dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau masyarakat menafsirkan itu juga nggak salah, Mas Yogi. Tapi saya ingin melihat lebih jauh bahwa sebenarnya apa yang terjadi antara kejaksaan dan kepolisian ini adalah... Anda menyebutnya perang bintang ya? Saya melihat begini, ini ada orang yang sedang memainkan, mengadu antara dua institusi penegak hukum. Siapa yang mengadu itu? Ya menurut saya oligarki hitam. Oligarki? Ya, jadi oligarki yang mengadu. Karena apa? Selama ini oligarki hitam itu merasakan nikmatnya berbisnis secara ilegal. Ya, tapi ketika mulai satu pihak, kemudian pihak-pihak lain turut juga di dalam bisnis itu, ya mungkin supaya lebih aman dia adu aja lah kedua institusi ini. Kalau ngelihat posisinya ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai Ketua Satgas PKH, ini kan perintah Presiden dan hampir setiap 3 bulan sekali dipertontonkan kepada publik hasil sitaan uang cash di Kejaksaan. Itu kan sebetulnya jangan-jangan itu yang Anda maksud bahwa ada kelompok-kelompok yang memang kena oleh operasinya Pak Febri? Gini, kalau saya sendiri itu tidak terlalu tepat selalu memamerkan duit itu. Karena menurut saya itu terlalu show of course gitu. Karena kenapa? Uang itu juga diambil dari bank kan, terus dipamerkan. Jadi tapi ada pertanggungjawaban pencatatannya Pak Samad, bahwa itu nanti akan di-store ke negara. Iya, tapi maksud saya itu bukan uang utuh dari hasil kejahatan. Langsung secara bukan uang utuh dari hasil kejahatan. Oleh karena itu menurut saya ini ada bagusnya ketika kasus ini menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kenapa saya bilang ada bagusnya? Kalau kita menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang, Mas Yogi, maka kasus itu akan sulit dibelok-belokkan. Karena kenapa? Karena alat buktinya itu harus pas semua. Misalnya nih, nomor seri duit dolar itu harus sesuai. Jadi nggak bisa ditukar-tukar. Kalau yang tadi saya katakan bahwa duit di bank terus bisa tertukar-tukar. Hanya sebagai contoh aja. Ya, misalnya kalau 10 juta, dia harus 10 juta, tapi kalau dia harus 10 juta sesuai dengan uang nomor serinya. Dengan seri yang sebagai balak berikan. bukti. Nggak bisa misalnya 10 juta, tapi ternyata nomor serinya berbeda. Karena kita pernah punya pengalaman begitu. Itu bisa dianggap alat buktinya tidak terpenuhi. Misalnya gini, ada kasus pada saat itu, tapi mohon maaf ya, saya harus cerita. Ketika kita melakukan OTT ditangkap, kira-kira berapa miliar? Dari duit sekitar 7 miliar, diambil kira-kira satu ikat itu 10 juta. 10 juta itu diberikan kepada seorang perempuan. Ya, diberikan kepada seorang perempuan. Jadi sudah nggak cukup lagi tuh alat bukti 3 juta ya, alat bukti 3 juta. Kita bisa misalnya mengambil dari mana untuk mencukupkan, tapi seri yang dia terima dari si pemberi harus berbeda. Dan itu tidak makanya bagaimana caranya kita minta kembali ke perempuan itu serahkan 10 juta, baru kita ganti dia pakai duit lain. Kira-kira seperti gitu. Autentifikasinya. Jadi saya mau bilang begini, ketika sebuah kasus menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang, itu akan sulit dibelok-belokkan. Apalagi kalau kita melihat prinsip-prinsip yang ada di undang-undang tindak pidana pencucian uang, follow the money, follow the suspect. Akan kelihatan tuh kemana larinya duit dan lain sebagainya. Dan dalam kasus ex-Jampitsus kan yang dikenai adalah korupsi dan TPPU kan? Iya, karena kan itu tadi ya perkara pokoknya korupsi kan harus ada perkara pokoknya. Dan menurut saya akan kelihatan juga siapa yang bertindak sebagai gatekeeper. Orang yang menampung, menyamarkan dan lain sebagainya. Oke, Pak Abram. Saya ke Prof Puji, Pak. Mas Puji. Iya, Mas Yogi. Komjak sejauh ini melihat perkembangan kasus setelah dibentuk tim 9, terus kemudian sempat beredar surat pengajuan nama Jampitsus yang baru dari Jaksa Agung.
dan sudah diputuskan Kuntadi kan? Ya, hari ini kita baca di beberapa media Pak Kuntadi. Pak Kuntadi ya. Nah, apa bacaan Anda? Apakah ini terkait dengan perkembangan kasus ini? Kalau saya melihat Pak Kuntadi lebih ke arah rekam jejak di bidang pidana khusus ya. Tidak menjawab untuk menyelesaikan kasus ini. Oh, Jadi kalau kasus ini saya melihatnya Pak Jaksa Agung sudah menyerahkannya kepada tim 9. tim 9. Ya. Tapi supervisinya tetap Jampitsus aktif dong? Ya, artinya Jampitsus tetap itu bagian dari nanti kan penuntutan juga nanti Iya, penuntutan akan di... Pitsus kan, Pitsus. Tapi sebenarnya kalau di Kejaksaan Agung itu yang punya kewenangan penuntutan kan bukan Jampitsus, Jaksa Agung. Jaksa Agung. Oke. Ya, Jaksa Agung. Nah, sehingga ini Pak Jaksa. Enggak, maksudnya saya ingin mengklirkan. Artinya Pak Kuntadi tadi sudah disebut ditunjuk oleh Presiden, sudah definitif, dan kemudian dalam penanganan kasus ex Jampitsus ini posisinya sebagai apa diserahkan kepada tim 9 saja? Kalau saya lebih melihat dan tadi saya mendengar pas pidatonya Pak Jaksa Agung ketika Hari Bakti Adiaksa ya, Ya. itu lebih cenderung ya saya sampaikan itu diserahkan pada tim 9. Tapi kehadiran Pak Kuntadi dengan rekam jejak di Pitsus yang cukup solid menurut saya itu untuk kelembagaan ke depan. Oke, Jadi kelembagaan. kelembagaan ke depan ya tentu tetap dia akan memonitoring ya kasus ini karena ini apapun bagian nanti ketika penuntutan, penyidikan pun juga bagian dari bawahnya. Tetapi yang saya lihat sekarang adalah untuk case ini kemudian diserahkan pada tim 9 ini dan kemarin kan juga sudah kita diskusikan harus memang kita cari penyidik-penyidik yang memang cenderung tidak ada kaitannya dengan Gedung Bundar dan kemudian Pak Jaksa Agung juga kemudian menunjuk tim 9 ini. Oke, agak menarik ya ketika ada pejabat yang baru ditunjuk tapi tidak khusus untuk menangani ini, tetapi secara kelembagaan. Padahal kan hari ini dibutuhkan narasi yang baik bagi kejaksaan bahwa ada orang yang benar-benar kompeten menangani itu. Tapi ditahan dulu jawabannya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum.